sempat dikatakan bahwa Bunyi Nusantara itu sebagai ajang untuk menyaingi fatayat, muslimat. Itu pernah kula dengar seperti itu. Apakah itu benar Bu Nyai? Saya tahu batas-batas dan saya mengerti kapasitas. Dan beliau juga tahu kualitas. Dan pasti saya tidak akan pernah melanggar batas. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Esma. Bu Nyai Nusantara. Nusantara punya Bu Nyai, Bu Nyai Laha. Niki dan punya yang lain. Dan punya yang lain leres. Tapi yang menggawangi jenengan leres mboten sini, mboten niku. Gitu. Yang menggawangi Bu Nyai Nusantara ngoten. Jujur ini kalau saya dianggap sebagai menggawangi atau jadi saya lebih senang kalau disebut dengan khotimah. Bener? Khotimah ngoten nggih. Khotimah aja. Karena bukan sepak bola nggih, jadi mboten menggawangi. Tapi yang pasti itu bagian dari hikmah saya selama saya perjalanan saya di hikmah di NO lewat Robitoh Ma'ahid Islamiyah. Robitoh Ma'ahid Islamiyah. Napa enten kaitannya itu Bu Nyai antara RMI dengan Bu Nyai Nusantara? Pasti dong. Oh gitu. Apa itu kaitannya Bu Nyai? Jadi pas periode saya itu lahir belakangan ya Bu Nyai Nusantara itu. Tepatnya setelah ketika saya itu didaulat untuk setelah dilantik oleh PWNO menjadi bagian dari divisi yang ada di RMI Jawa Timur, yaitu divisi pengembangan dan pemberdayaan pesantren putri. Nah itu koordinatornya itu saya. Kemudian setelah beberapa bulan perjalanan setelah saya dilantik itu saya merasakan setelah 6 bulan dilantik kok saya nggak melakukan sesuatu yang begitu berarti untuk kapasitasnya saya sebagai yang dipasrai diamanati untuk berkhidmat di situ, kok nggak nyantai itu ngapain gitu, kayak pada diri sendiri gitu. Jadi malah pada diri sendiri gitu. Soalnya konsekuensi dari sebuah amanah itu kan pasti kita harus melanjutkan dan melaksanakan tanggung jawab mas'uliyah itu gitu. Berawal dari kelisan itu kemudian saya menyapa dengan teman-teman saya yang kala itu sebetulnya juga belum kenal sama sekali. Itu teman saya adalah halo Neng Uci. Neng Uci. Salah satunya Neng Uci. Kemudian Neng Zulfa. Kemudian Azah. Sama Neng satunya Masya Allah. Neng satunya Neng Frida loh. Itu kemudian saya telepon, pertama saya telepon itu Neng Uci. Neng, kita sudah 6 bulan loh habis dilantik itu, kok nggak melakukan apa-apa. Neng Uci menjawab, lah terserah jenengan kan koordinatornya. Kalau jenengan melakukan sesuatu kami ikut, kalau jenengan masinisnya. Gitu. Ya terserah, kita cuma ngikut gitu. Baik kalau begitu, saya udah mulai tumbuh rasanya. Mulai dari saya merasa, waduh, ini sudah mulai ada nih tantangan sudah berdesir ini darahnya. Oke, kalau begitu besok nih kita jadwalkan untuk bertemu rapat kita. Gitu. Ini yang gue suka ini. Besok ya on time Bu Nyai lah. Kan salah satu Bu Nyai yang on time. Terima kasih. Terus habis itu kami ke rapat. Sebetulnya saat itu setelah pelantikan itu ada 8 orang perempuan dari divisi putri. Tapi ternyata dari 8 itu yang 3 istilahnya mengundurkan diri, gak bisa aktif karena ya banyak alasan lah gitu. Jadi betul-betul dari putri itu betul-betul yang aktif memang 5 itu. Terus sampai saya ada rasa ketidakpercayaan diri saat itu. Saya sampaikan di forum 5 orang, udah rapatnya di mana? Di rumah saya gitu. Tapi rumah saya yang timur ya, bukan yang saya tempati itu. Terus saya ada perasaan seperti ini. Neng, kita loh setidaknya kan orangnya 8 ya, kok yang hadir cuma 5. Gimana itu? Gimana nanti hasil dari rapat ini gitu. Tapi kemudian sampai sekarang saya masih terngiang dengan jawaban dari Neng Uci saat itu. Gak apa-apa Neng, kadang ada sesuatu yang besar itu terlahir dari yang kecil, yang sedikit. Nah dari situlah kemudian yaudahlah kita mulai rapat gitu. Rapat ber-5 selesai dan itu didengar. Kemudian selesai rapat bubar. Nah, pengurus inti dari yang saat itu kami pemimpin kami itu adalah Gus Zaki Hadik Alhamdulillah ya. Dengan barisannya gitu. Terus Neng, saya dengar kemarin juga jenengan rapat yang putri-putri. Apa hasilnya? Terdengar ini. Iya. Lapor. Jangan cuma rapat-rapat doang gitu. Terus ya udah, siap Gus, kami siap melapor di Surabaya ya. Karena kami istilahnya itu terbiasa dengan kalau urusan
misalnya kayak seperti itu ya kan berarti kan kayak harus di kantor PWNO gitu laporannya gitu. Karena laporan divisi bukan saya perseorangan. Terus kami melaporkan hasilnya seperti ini, kami jelaskan, loh kok bagus gitu, ini bagus sekali programnya gitu, nggak nyangka gitu. Sampai kemudian oke, kalau gitu kita lebih godok lagi dengan lebih serius lagi, dan itu sekaligus menjadi penentu yang ditunjuk untuk menggebiarkan ibarat payung itu mulai tadi dibuka dikit-dikit gitu. Penentu untuk aksesnya punya Nusantara itu. Gitu. Terus kemudian ya sebetulnya jujur saya saat itu ketika di forum yang banyak dihadiri oleh istilahnya itu pendahulu maksudnya itu senior kami ya, masih ada beliaunya itu, ya Allah subhanallah nyun saya Gus Reza ya Allah Gus Reza itu subhanallah deh pokoknya itu sangat amat menginspirasi dan juga betul-betul mengawal dan memberikan bimbingan kepada kami yang masih baru-baru di itu. Kali itu RMI dibawa ke pemimpinan Gus Zaki. Tapi kan sebelumnya Gus Zaki kan Gus Reza. Gus Reza dan banyak sekali kontribusi yang sudah dilakukan oleh RMI kepada di periodenya Gus Reza, dan itu kemudian terus diteruskan oleh Gus Zaki, apalagi yang diperbuat oleh Gus Zaki yang bermanfaat untuk umat gitu. Nah sudah di forum rapat itulah kemudian ditentukan bahwa yang menggawangi, karena ini gerakan dari ibu-ibu divisi pengembangan pesantren putri kan, berarti kan putri-putri gitu. Ketika ditunjuk kalau gitu ya udah ketuanya Neng Laha gitu. Saya sempat menolak, nggak mau. Udah Neng Firda aja gitu, nggak mau. Neng Uci aja nggak mau. Semua pada nggak mau. Ya yang benar memang jenengan Neng jadi sekretaris sama ketuanya seperti itu. Gitu. Ya memang harus jenengan yang bertanggung jawab ini. Jenengan yang ketuanya. Saya merasa, kok saya gitu. Tapi langsung ketika saat itu saya ditunggu seperti itu langsung digedok gitu sama Fatihah. Masya Allah, nggak dikasih kesempatan saya untuk membela diri, untuk melarikan diri, Tapi yang pasti alhamdulillah ini tentunya saya tidak mungkin sendiri ya. Disupport oleh pengurus harian, disupport oleh dari NU, PWNU saat itu untuk meneruskan langkah apa yang jadi kesepakatan bersama saat itu dari salah satu program unggulan dari divisi putri. Itulah akhirnya kita juga bukan hanya sekedar ikhtiar lahir saja nih, tapi juga batin. Contoh batinnya apa? Yang saya kami dengan pengurus harian itu ada Gus Zaki, Gus Firda sekretarisnya ya. Kemudian juga Gus Reza dan Gus Iing tentunya, Gus sama Gus yang lain itu. Kita juga ziarah loh. Jadi sowan ke makam Mbah Sunan Ampel, kemudian ke makam Hasyim Asy'ari, ke Mbah Wahab. Jadi kita sowan juga ke makam-makam itu. Soalnya satu sisi ada harapan besar, tapi ada kekhawatiran gitu. Dan kita sedang berjalan, moga-moga harapan kami adalah jalan kami diridhoi oleh para masyayikh. Itu kenapa kami minta nyuwun sewu kalau nuwun pada saya gitu, agar tidak sampai istilahnya itu jalan kami itu yang salah gitu. Terus satu sisi begitu saya diketok untuk dijadikan sebagai ketuanya. Ya sudah, saya langsung terbayang di benak saya, kalau gitu saya akan melibatkan teman-teman saya yang di luar provinsi. Iya, dan alhamdulillah memang kan saya udah bilang perjalanan saya di RMI bukan serta-merta. Sebetulnya sudah sejak dulu 2000 mungkin 2000 musimnya BlackBerry pokoknya. Tahun berapa ini ya BlackBerry? Saya belum nikah itu punya. Sekitar 2010 gitu. Saya udah khidmah di RMI. Cuman saya belum di pasaran untuk jadi istilahnya koordinator atau apa gitu. Istilahnya saya masih ngikut gitu dengan hikmah, betul-betul hikmah gitu. Mungkin saya makanya saya kapan hari diginiin sama waktu sowan ya ke Lirwa itu. Ada yang bilang gini, kalau Neng Laha sekarang sih udah kembali ke habitatnya. Dulu masih karena dulu itu saya sukanya tuh memang mengawal dan istilah berhikmah untuk semuanya ikut RMI padahal teman-teman saya itu rata-rata ya Gus semuanya itu.
Yang sekarang beliau-beliau itu saya lihat Masya Allah beliau-beliau semuanya sekarang itu ya dulu itu teman-teman saya. Maksudnya itu saya mungkin secara umur tua loh Neng. Saya itu bukan kelihatan. Nggak kelihatan bagian dari alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya masih kuliah itu masih belum membiasakan memanggil dari Neng ke Bunyai. Alhamdulillah. Gak apa-apa Neng. Bahkan memang saya itu sudah sepuh. Jadi di antara teman-teman yang saat itu bertemu mungkin selisihnya jauh. Saya jauh. Tapi di antara mereka juga ada yang mungkin sepadan selisih. Apa itu? Ada juga yang putaran nggak usah saya sebut ya. Kalau biasanya kalau sama teman-teman ini si tua bangka gitu. itu apa? Sudah sekedar apa ya? Panggilan sebetulnya karena akrab. Panggil tuh si tua bangka. Saya ngerti maksudnya sih itu gitu. Padahal saya itu sendiri loh, perempuan sendiri. Yang lainnya itu semua bos-bos itu. Tapi saya ada rasa nyaman aja gitu karena kita itu tidak pamrih, tidak sedang apa gitu. Kemudian saya juga ibaratnya itu masih baru saya sudah menikah sudah punya anak berapa itu atau udah 4. Tapi kan ibaratnya masih muda nih. Masih muda kayak gue awal-awal menapaki hikmah saya di RMI gitu. Jadi mungkin kalau boleh dibahasakan itu awalnya saya mengenal NU lewat RMI. Dulu kan belum pernah sama sekali. NU struktural gitu. Kulturalnya sih dari lahir Bano gitu. Lalu kemudian Bunyai sampai pada tahap sampai itu saya tentunya pasti nggak mungkin saya sendiri. Akhirnya saya calling teman-teman. Baiklah kalau gitu nanti saya di otak saya itu saya calling teman-teman saya yang di luar provinsi. Kemudian saya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa ini saya. Iya, memang. Jadi itu yang awalnya RMI yang hanya Jawa Timur, tapi panjenengannya jadi offside gitu. Iya, karena amanat terakhir setelah didok saya ketuanya. Masya Allah benar-benar ini laki-laki Gozaki itu Masya Allah yarham ya. Gini, Neng, ini kegiatan sangat bagus sekali dan belum pernah diadakan seperti ini karena kita pengen istilahnya ayo duduk bersama saling kenal menjalin silaturahim itu dengan niat yang mungkin sederhana ya silaturahim biar satu kenal satu sama lain sambil saling kenal kalau saling kenal kan enak duduk bareng saling menyapa saling bercanda gitu jadi nggak mungkin ada begini dan begitu gitu awalnya itu aja tapi justru awal dari situlah menurut saya itu karena niat yang tulus untuk menjalin silaturahim biar saling kenal gitu ini bagus ini program ini belum pernah ada. Ngapain tingkat regional Jawa Timur sekalian aja nasional. Astagfirullahaladzim malah saya Masya Allah kok seperti ini malah ya Allah benar-benar saya benar saat itu ya tapi ya itu tadi pastinya saya disupport oleh pengurus harian dan juga banyak orang dari PWNU juga semuanya itu yang kemudian mengantarkan kami juga ikhtiar lahir batin terus kemudian ditentukan bulannya tanggalnya saat itu tahun 2019 loh. 2019 yang pertama gitu. Yang pertama. Terus kemudian di tempatnya itu ya udah di mana tempatnya udah kita sowan-sowan kepada PWNU Syuriah maupun Tanfidiyah itu pasti kita sowani. Kemudian kita melibatkan juga mengundang dari PPNU untuk hari hanya itu. Dan alhamdulillah dari pusat juga datang PPNU-nya itu. Jadi betul-betul keberadaan lahirnya Bunyai Nusantara ini betul-betul disupport, didukung, diridhoi sepenuhnya, direstui oleh semua elemen yang ada di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah sih. Dari tingkat manapun sampai wilayah, keruan wilayah memang saya pengurus wilayah ya. Sampai tingkat pusat. Makanya para beliau-beliau yang memberikan support dan juga apa istilahnya itu dukungannya gitu. Itu lewat beliau-beliau rawuh, kemudian juga menyaksikan sendiri gaungnya, kemudian saya menganggap support dari semua banyak orang ya karena yang rawuh-rawuh ini kan dari semua se-Indonesia. Jadi bukan hanya Jawa Timur saja bukan. Kemudian lintas provinsi, menasional gitu. Tapi apakah itu dari tubuh RMI sendiri tidak merasa wah ini kan skupnya harusnya Jawa Timur nih kenapa kok bisa sampai enggak ada harus sekalian gitu, sekalian nasional gitu. Nah makanya dalam sambutan saya saat itu saya menyampaikan ketika alhamdulillah ternyata kita saat itu mentargetkan karena baru-barunya ya istilahnya langsung nasional gitu kami dari panitia mentargetkan udah 350 saja gitu. Tahu-tahu kok udah nggak bisa membendung dan terpaksa itu udah mau nggak mau akhirnya membengkak juga
sampai sekitar 500. Makanya tadinya hotel satu cukup, akhirnya nggak muat. Sewa mendadak hotel sebelahnya. Berarti magnetnya luar biasa nggih. Alhamdulillah. Terus gitu. kenapa namanya Bunyai Nusantara? Nah, sebetulnya bukan berarti tidak digodok dari rapat yang menjadi kemudian saya diputuskan jadi ketuanya itu. Jadi lewat proses apa namanya nanti gitu. Karena kenapa tadinya udah kalau misalnya kongres gitu. Kongres jangan, emangnya kita mau ngapain gitu. kayak pengen berperang aja gitu. Ini kita kan pengen baik-baik saja, silaturahim, kekeluargaan gitu. Ya udah kan niatnya silaturahim, ya udah silaturahim. Kenapa Bunyai Nusantara? Ya kita kan kita sudah mengerti kalau di NU itu kan sebelumnya itu sudah pernah ya digaungkan Islam Nusantara. Betul. Itu bukan berarti Islam yang Islam yang mungkin turunnya di Indonesia bukan ya, tapi yang Islam yang bisa mengerti, bisa dipahami, yang membersamai dengan budaya, bersinergi dengan budaya yang ada lokal Indonesia. Pokoknya yang rahmatan lil alamin itulah Islam Nusantara. Jadi bukan berarti Islam yang turunnya di Indonesia bukan itu. Ya. Kalau nggak saya sampaikan seperti ini, khawatirnya nanti kan orang emangnya ada Islam Arab, Islam gitu. Jadi yang bisa bersinergi, bisa berdamai dengan yang ada itu ya itulah Islam yang rahmatan lil alamin, dan itu dulunya dianggap sebagai, maksudnya tahun-tahun sebelumnya itu di periodenya Yai Said Akil ya, itu kan digelurakan dengan misalnya Islam rahmatan lil alamin, Islam Nusantara. Nah, sehingga dari situ kemudian kalau gitu ini kan gerakan para pengasuh pesantren. Pengasuh pesantren tuh memang kita divisi pengembangan dan pemberdayaan pesantren putri. Pesantren namanya juga Robitoh Mahid Islam. Yang punya siapa? Yang punya Nahdlatul Ulama. Ya berarti kalau gitu pesantren yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Berarti afiliasinya pesantren tersebut enggak semua pesantren, karena kan pesantren macam-macam. Itu adalah yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama. Berarti di bawah RMI juga, atau masuk dalam komunitas Robitoh Mahid Islam gitu. Artinya identitasnya jelas gitu loh Neng. Karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa pesantren di Indonesia itu memang lembaga pendidikan tertua ya, itu nggak bisa terbantahkan sudah. Tapi setelah dan kita itu istilahnya itu Nahdlatul Ulama udah besar, karena juga yang menguatkan pesantren itu sendiri. Nah, mungkin ada pihak yang lain kok NU bisa besar, ternyata punya pesantren, ya udah saya juga bikin pesantren kalau gitu. Nah, akhirnya menjamur pesantren. Makanya kita harus membatasi diri, nggak semua pesantren. Tidak semua pesantren, tapi pesantren yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama lewat payungnya itu RMI. Payung besarnya itu Nahdlatul Ulama, tapi kan RMI itu juga payung kecil. Salah satu banom yang dimiliki oleh PBNU gitu. Nah, karena kita itu pengasuh pesantrennya adalah tembakannya itu sasarannya adalah pengasuh pesantren putri, berarti nanti garapannya juga santri-santri yang santri putri. Berarti kalau gitu kayaknya enggak kiai, bukan urusan kami. Maka bunyainya gitu kan, kita lebih biasa familiar dengan sebutan bunyai gitu kan. Ya sudah, kalau gitu bunyai saja, silaturahim bunyai gitu. Kalau gitu ya udah silaturahim bunyai. Terus kemudian Nusantara hidup-hidup ini kan kegiatan nasional. Sekaligus juga kita kan Islamnya itu rahmatan yang lil alamin, yang identik dengan Islam Nusantara. Kalau gue itu bunyanya ya Nusantara juga dong gitu. Jadi bunyai Nusantara. Itu ceritanya. Masya Allah. Alhamdulillah seperti itu Neng. Dan ternyata Masya Allah gayung bersambut dan luar biasa yang saat itu datang. Pokoknya semua alhamdulillah. Bunyai-bunyai besar dari pesantren semua, pesantren semua itu pada rawuh, dari Jogja, dari Krapia, dari pokoknya dari semua. Sampai saya nggak bisa nyebutin karena betul-betul beliau dari Cirebon, Jawa Barat, Cirebon, Kempai, semuanya pada ngumpul. Yang Bangkalan, yang Genggong, yang pokoknya saya juga berinding nih. Masya Allah. Mengingat hari itu. Ya Allah, saya betul-betul saya itu sadar sebetulnya sampai mau saya tampil itu. Sampai saya itu dicari sama Nela, habis ini tampil sambutan gitu. Karena saya melihat ya Allah subhanallah, yang di depan saya itu beliau itu orang besar semua. Dan kalau saya sadar, wa ma ana bisyai', wa ma kuntu bisyai', ya Allah, terus gimana saya? Tapi saya lari juga enggak bisa. Ajar udah mulai saya diam di kamar, ya Allah, saya tawassul saya. Semoga saya bisa berdiri untuk menyampaikan isi hati. Gitu, alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah gitu. Itu Neng. Jadi kemudian ternyata
Ya, gayung bersambut saya sampaikan di forum itu, kami dari Divisi Pesantren Putri Robiatul Ummah Islam Jawa Timur khususnya itu hanya memulai, dan kami tidak mungkin sendiri. Saya disupport dan dikuatkan oleh teman-teman saya lintas provinsi, karena kan saya kalau misalnya bunyi-bunyi yang ada di Jawa Tengah kan saya nggak mengerti, kecuali teman-teman saya yang di situ gitu kan, Ning-Ning yang di Jawa Tengah. Saya kenalnya Ning-Ning di Jawa Tengah berapa orang, begitu juga di Jawa Barat. Kan saya nggak ngerti bunyi-bunyi pesantren apa saja yang di Jawa Barat. Saya mengenalnya tokoh Ning-Ning yang sudah di Robitul Ummah Islam yang di Jawa Barat. Gitu. Jadi untuk ketok tularnya itu dari yang relasinya panjenengan yang tahu begitu. Kemudian begitu saya dipasang gitu, Neng kami mau menggerak acara kayak gini, bagus itu Neng kalau gitu. Ya tapi saya nggak bisa jalan tanpa panjenengan semua. Baik Neng, kami udah gitu. Masing-masing dari provinsi itu sisanya menggerakkan di grassroots ya. Iya, ke Bapak itu beliau-beliau yang di masing-masing provinsi gitu. Makanya di sambutan saya saat itu saya menyampaikan, Jawa Timur kami hanya memulai, dan tidak akan selamanya di Jawa Timur gitu. Ini punya panjenengan semuanya. Ini bagian dari pengabdian kita bersama. Awak Jawa Timur hanya memulai saja. Nanti dari setelah Jawa Timur monggo Jawa Barat, Jawa ini. Artinya setiap Bina Nusantara yang ada di semua level Banomeno yang di Robitul Ummah Islamnya di situ ada Robitul Ummah Islam, monggo Bina Nusantara digelorakan. Baik di semua kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi, pulau-pulau, monggo gitu. Dan oleh karena itu, makanya ternyata gayung bersambutnya khusus untuk wilayah Jawa Timur karena yang lahir di Jawa Timur ya. Terus ternyata bunyi-bunyi itu, ayo ada kegiatan lagi, mungkin karena senang dan rasa mahabbah itu tadi ternyata, masya Allah subhanallah, ternyata belajar itu memang terus menerus gitu ya. Akhirnya maka pernah dalam suatu saat kita itu betul-betul mengaji kitab ya khusus untuk bunyi ini. Oh ya, yang Nahrul Ijtima ya, itu betul, 350 itu. Begitu akhirnya semua bergerak di masing-masing. Terus kemudian kita agar tidak hanya bermanfaat untuk kaum pesantren saja dan kaum santri saja, ayo kita mulai berdakwah di lintas apa itu istilahnya itu perguruan tinggi, di perguruan tinggi. Jadi istilah segmentasinya jangan hanya santri saja, tapi juga perguruan tinggi. Kenapa tidak? Apalagi kemudian kalau nggak kita garap, nanti orang lain yang masuk di perguruan tinggi. Dan saat itu memang sudah banyak yang masuk di perguruan tinggi gitu. Akhirnya kita bekerja sama sehingga saat itu ada penyanyi mengaji, kita joinan dan kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi yang terkenal di Surabaya saat itu. Jadi tidak hanya ketemu-ketemu, kumpul-kumpul, silaturahim, ya jelas dong. Tapi ada ngajinya, ada banyak sekali visi dan misi yang dibawa Bunyai Nusantara. Iya, betul. Tapi memang Bunyai banyak sekali suara-suara sumbang, ya biasa lah kalau ada suatu gebrakan itu yang boom dan menjadi highlight di beberapa media, itu kan banyak orang yang agak-agak kurang menyukai dalam tanda kutip, bahkan sempat dikatakan bahwa Bunyai Nusantara itu sebagai ajang untuk menyaingi fatayat, muslimat. Itu pernah pula dengar seperti itu. Apakah itu benar Bunyai? Sama sekali tidak benar, dan sama sekali tidak pernah sedikit pun sehelai rambut pun terlintas di benak kami. Karena ya seperti yang tadi saya sampaikan ke Neng Usfa tadi loh, sejarahnya awalnya itu cuma sebatas itu aja dulu gitu. Maksudnya itu silaturahim, sebatas itu aja. Jadi tadi misalnya mau pengen masuk ke perguruan tinggi, itu saat itu kami belum terfikirkan juga. Tapi setelah berjalan, iya kita udah ngaji ya sama-sama. Alhamdulillah ada kesempatan ngaji tentang faham yang tadinya begitu nggak banyak mengerti tentang Nahdlatul Ulama, artinya nggak mengerti tentang dasar-dasar kenapa sih harus bikin amaliyah lah, amaliyah NU. Tapi dengan kita yang mengaji kepada Kiai sampai hatam kitab itu, ternyata di situ kita paham, ya Allah ternyata semua ada dalilnya. Lah itu berarti kan ada pengetahuan ngaji pada yang ahlinya dalam hal ini. Saat itu memang beliau ketepatan Kiai Marzuki Mustamar, dan memang pengarangnya memang beliau itu kan alim allamah banget itu, masya Allah subhanallah. Dan kita haus dengan ngaji-ngaji seperti itu, masya Allah Neng, betul itu. Dan Prabunya itu begitu mengaji dengan beliau, langsung dikawal oleh beliau, terus ngaji seperti ini, memahamkan itu seperti itu. Beliau memang ahlinya betul, itu nggak bisa nggak terbantahkan lah kalau Kiai Marzuki itu betul-betul kami akui itu. Nah kemudian kita berpikir apalagi, ayo semakin merasa haus. Biasalah Neng, kalau orang misalnya itu
semakin orang itu tambah biasa itu semakin merasa tambah ilmunya ya, tambah ilmu ya. Semakin merasa kok aku nggak banyak tahu sih, kok ternyata diriku bodoh ya, ternyata aku tahu ya gitu. Ditambah lagi kemudian daurah santri muassis. Daurah santri muassis. Itu juga pencetusnya dari itu. Kalau itu gini sebetulnya RMI, karena RMI begini. Neng, kok yang maju cuman dari kemarin Putri terus Bunyi Nusantara. RMI-nya digarap. Itu tadinya mau kami aja. Daurah santri muassis itu kami Putri aja. Tapi ada ya itu tadilah istilahnya sudah ngaji halaqah. Halakoh Bunyi Nusantara itu loh yang ngaji 350 itu. Habis itu kami mau ngadakan yang itu tadi daurah santri. Daurah santri muassis. Ya sebetulnya pengen apa? Ngaji plus ijazah. Seperti itu kegiatannya. Tapi kemudian karena yang apa ya istilahnya itu yang bukan menegur sih. Ya agak cemburu dikit lah ya. Cemburu. kesenjangan agenda, kesenjangan gitu. Ya kayak gitu ya. Saya merasanya gitu. Akhirnya, ya udah gimana? Panjenengan semua yang pemimpinnya RMI, kita mengikuti. Ya udah nih, ini gabungan. Kalau gitu bukan hanya punya saja. Kalau gitu harus dari baik itu apa yang lakinya, termasuk kiai-kiainya, terus juga gus-gusnya. Ya mau enggak apa-apa, kami ngikuti gitu. Jadi, akhirnya ya di situ antara Bunyi Nusantara berpadu sama RMI gitu. Dan ada di mana itu? Kok kita ngobrol gak kemana? Ya, Al-Khazini. Jadi yang daurah santri muassis itu kemudian dilaksanakan ya Bunyi Nusantara, pokoknya punya banyak tuh. Tapi kan yang kiai dan gus itu ya gak banyak. Gitu. Ya udah di situ daurah santri muassis di Al-Khazini nih saat itu. Dan kita wah, masya Allah, subhanallah. Di situ apa yang menjadi kehausan ilmu kami itu betul-betul merasa terobati dan lagi pengen lagi. Cuman sampai sekarang belum terlaksana lagi. Karena apa yang datang dan mengisi acara itu, Ning, masya Allah, beliau itu betul-betul orang yang alim alamah. Bukan hanya dari Jawa Timur loh, Ning. Dan sekaligus di samping memberikan keilmuan ya, pemahaman keislaman ala thariqah ahlussunnah wal jamaah tentunya, juga memberikan ini apa istilahnya itu wiridan dan juga ijazah, termasuk yang dari Yai apa itu Asam Bagus itu yang putranya Yai As'ad ya, Asam Bagus. Kemudian yang dari Jawa Tengah itu Yai Zaim Lasem. Itu kemudian dari Mbah Yai Hashim Asy'ari itu yang ngasih memang ya Allah subhanallah laki-laki yang mujiznya itu adalah Ghazaki, Allah yarham. Makanya saya masya Allah dengan Ghazaki itu wah stadim dan ini banget lah, nggak mungkin kami lupakan itu gitu karena banyak kontribusinya. Beliau yang memberikan ini nongko dari zuriyah Mbah Hashim gitu yang memberikan ijazah. Nah itu berarti kan banyak sekali dari kegiatan daurah santri muassis kemudian kami bawa oleh-oleh dari ya ini mbak ya ini kemudian menjadi amaliyah kita, wiridan kita. Jadi menjadi sesuatu yang begitu sakral ya. Setiap pertemuan itu sakral. Dan Bunyi Nusantara menjadi pemantik bagi kiai-kiai. Apakah tidak ada kiai Nusantara ini? Ya sebetulnya ada sih ya nih. Garapannya RMI itulah. NO ring. Saya kan dari Robitohnya dan divisinya. Gitu. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan sebetulnya. Jadi setelah yang di Al-Khazini itu kemudian kemudian ini ya ada musibah sedunia nih. Oh iya, COVID. Itu 2009 awal. Oh iya ya, terus sampai akhir. Dan sebelum COVID tiba itu akhir 2019 itu sempet loh nih kita itu Bunyi Nusantara itu ya bukan hanya sekedar yang ajang seperti kayak yang dituduhkan oleh orang lain. Enggak, kami itu betul-betul pengen menguatkan satu sama lain keberadaan pesantren. Sebab dengan pesantren kuat maka NU kuat. NU kuat maka Islam jaya, khususnya di Indonesia. Bagaimana tidak kita mempunyai mas'uliyah atau tanggung jawab yang seperti itu kita emban. Masa menjadi generasi pesantren santai-santai aja. Mau jadi apa Indonesia ini gitu kan. Karena Indonesia kuat karena pasti dari yang menguatkan juga adalah mesti bangsa kita, tapi kan bangsa kita macam-macam. Mayoritas orang Muslim, mayoritas Muslim berarti berangkat dari mana? Ini nggak bisa dilepaskan dari sejarah. Perjuangan bangsa Indonesia itu pasti berkat rahmat Allah dan didorongkan oleh keinginan yang mulia. Itu banyak syuhada aulia para pendiri bangsa ini dari Nahdlatul Ulama gitu, para masyayikh, para muassis itu. Jadi maka generasi penerusnya kita ini panjenengan ini terus sampai duri itu
punya tanggung jawab yang luar biasa dan berat, jadi nggak boleh berleha-leha itu gitu. Kalau kami dan yang kemarin-kemarin itu adalah mungkin dari bagian sejarah yang kemarin dan juga sekarang saat ini. Suatu saat pasti kan akan berlalu nih. Ya penerusnya siapa? Ya panjenengan ini generasi terusnya itu gitu. Itu yang di generasi yang punya Nusantara saat itu nih. Pas sebelum Covid tiba itu ya. Akhir tahun 2019. Iya, saya itu kayak ini loh Neng. Ya istilahnya itu ayo rihlah gitu. Rihlah sekaligus pas bertepatan dengan bulan Maulud. Bulan Maulud itu akan bulan depan apa bulan kemarin gitu loh. Jadi dekatan dengan bulan Maulud gitu. Nah, itu Desember ingatnya saya. Jadi kalau nggak Desember berarti Januari. Itu kita rihlah kemana? Ke Malaysia. Bukan orang Jawa Timur aja, punya di sana siapa aja yang itu. Jadi terus dari Jawa Tengah ada yang ikut, Jawa Barat juga ikut. Dan sekarang sudah sering saya ditanyain kapan yang ada lagi kapan. Nah, masalahnya itu loh kapan? Itulah. Terus gitu. Untuk kegiatan kita kan banyak Neng. Terus ada Covid. Setelah Covid baru agak hiatus nggih punya. Lalu yang membedakan itu apa punya organisasi atau komunitas yang punya Nusantara ini dengan beberapa banom yang ada di NU, khususnya banom-banom yang dihandle oleh perempuan. Atau itu tadi Fatayat Muslimat niku bedanya apa nih Bunyai? Karena kalau yang itu kan memang bagian langsung dari banom ya, berarti mungkin kayak Fatayat Muslimat dan ini itu sebagaimana keberadaan RMI. Nah gitu ya. Sedangkan Bunyai Nusantara itu terlahirnya dari RMI Divisi Pesantren Putri gitu. Terus itu yang pertama. Jadi dari lahirnya saja udah berbeda. Ibaratnya kalau ada anak, cucu, terus dan lain sebagainya. Tidak ada menyaingi. Tidak lah, nggak mungkin. Kita punya sopan santun nih. Masa iya sih seorang cucu mau bersaing dengan anak? Kita kan punya rasa ta'aduban di pesantren ya. Sama bulenya. Ibaratnya seperti itu. Terus masuk akal ini analoginya ini. Terus yang kedua, kita mempunyai kita kenapa ya Kak mudah untuk dipersatukan seperti kayak gitu, karena mungkin sama-sama merasa punya tanggung jawab mas'uliyah yang sama, ada titik temu yang chemistry. Kenapa sih kok nyambung? Ya karena ternyata beliau pengasuh pesantren, yang sini juga pengasuh pesantren. Kemarin yuk bodoh-bodoh pengasuh pesantrennya ini gitu. Ayo gitu aja. Jadi nggak ada kepentingan apapun. Jadi apalagi kepentingan politik, masya Allah jauh dari ini, entah itu politik, entah itu jabatan, enggak ada sama sekali. Seperti saya ini apa akan mempertahankan untuk menjadi istilahnya kalau sekarang disebut dengan ketua gitu koordinator nasional. Koordinator nasional atau apa gitu. Saya lebih senang kalau disebut dengan khotimah. Benar. Khotimah aja. Jadi saya istilahnya ayo punya mengajak-ajak aja gitu, dengan karena sifatnya ini komunitas bersifat kekeluargaan yang tidak punya target atau ambisi, apalagi ambisius gitu untuk mencapai posisi tertentu, tidak sama sekali. Susah mboten punya untuk panjenengan sebagai koordinator nasional, kemudian banyak sekali yang panjenengan rangkul ini sama-sama bunyainya, itu kan pasti kan terbenturkan dengan rasa sami-sami sungkannya. Tapi bagaimana agar bisa solid kadosnya ten bunyai sampai senusantara niki pripun bunyai? Alhamdulillah sih ya Neng ya. Ya itu tadi loh Neng, karena mungkin pada amalannya tentunya amalan sebagai seorang leader gitu. Aduh, yang pasti nih saya jenengan itu yang mengatakan. Tapi kan saya tidak merasa itu Neng. Saya tidak merasa sebagai leader, itu yang pasti. Kemudian yang kedua, yang mendasari saya untuk sehingga tetap konsisten seneng itu ada rasa mahabbah. Bagaimana saya tidak mencintai terhadap Nahdlatul Ulama? Gak mungkin itu. Sedangkan saya terlahir sudah darah saya itu hijau. Nahdlatul Ulama nih. Darah biru gitu. Darah hijau. Darahnya sudah hijau. Artinya sudah Nahdlatul Ulama itu. Jadi pada rasa berdosa sekali kalau misalnya saya membiarkan begitu saja gitu. Kemudian istilahnya malah menjadi generasi penikmat untuk dia bertanggung jawab karena merasa di posisi yang aman dan di situasi yang teruntungkan. Jangan sampai lah itu gitu. Sebab bagi saya itu kenapa ya nggak tahu ya, itu sudah mendarah daging di jiwa saya Neng, bahwa bijiddin la bijaddin kullu majdi fahal jaddu bila jiddin bimajdi gitu. Oke lah, misalnya nih nenek kamu luar biasa ya, nenek moyang kamu luar biasa, apa itu istilahnya orang tuamu luar biasa. Tapi kalau saya digitukan, misalnya atau saya menggitukan ke orang, tapi kamu apa yang kamu berbuat itu nenek kamu, itu mbah kamu. Saya sangat mungkin loh digitukan juga sama orang. Terus apa
apa Pasti yang kita itu, berbuat. Nggih. Nah gitu. Jadi kontribusi nyata apa? Makanya dilandasi dengan niat rasa tanggung jawab, mencintai mbah-mbah yang dulu pastinya, mencintai segala warisannya, warisan leluhur dari amaliyah-amaliyahnya tentunya. Dan menjaga gitu. Kemudian juga mengamalkan, melestarikan, kemudian ya juga membumikan nih. Juga bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga mengajak yang lain gitu. Sehingga kalau di orang banyak itu lebih senang gini. Kalau tidak bisa kamu berbuat banyak, setidaknya kamu berbuat sedikit. Kalau kamu tidak bisa berpengaruh, setidaknya kamu tidak terpengaruh. Jadi jadilah diri sendiri. Quote of the day. Jadi diri sendiri. Ya, jadi sendiri mulai dari yang kecil, artinya kecil apapun itu tidak apa-apa gitu. Sebab kalau kita tidak mempunyai perasaan seperti itu, apalagi kita merasa di zona yang nyaman ya sudah merasa loh Neng, merasa padahal belum tentu nyaman Neng. Merasa di zona yang nyaman itu kok saya lebih ini ya inget dawuhnya ya Said Akhil saat itu. Masa orang tuanya macan, mbahnya macan, belum tentu anaknya macan, bisa jadi kucing. Ya, gitu. Betul. Dawu-dawu kiai-kiai seperti itu. Saya sering mengikuti pengajian di sana misalnya karena udah karena kenal gitu ya. Saya menjadi pendengar, saya enggak penceramah enggak. Saya menjadi pendengar. Bagi saya itu loh, saya sudah cukup memuaskan bagi saya. Sehingga dawuhnya beliau itu masuk plek, Masya Allah. Ya itu yang kemudian menjadi penyemangat saya untuk kenapa saya tidak lelah untuk belajar. Nggak pernah saya menjadi yang gimana gitu. Artinya itu menjadi belum saatnya menjadi penceramah kondang. Aduh takut deng. Enggak, saya itu hanya sekedar menyampaikan dari apa yang saya tahu dan apa yang saya jalani, tidak lebih. Hanya ikhtiarkan gitu. Basicnya organisator ngoten nggih Bunyai yang basicnya organisator ngoten nggih. Berbeda. Orasinya Bunyai lah iku wah keren. Saya semua banget. Itu kalau itu sering ya ngobrol-ngobrol sama Nawaning Nusantara Bunyai, teman-teman yang di Nawaning Nusantara. Oh Masya Allah kita tuh digembleng habis sama Bunyai lah. Ampun ya pokoknya kita itu yo nangis yo susah bareng, semangat bareng guys dan lain sebagainya. Lah ini Bunyai ngomongin Nawaning Nusantara. Lah ini kan dari Bunyai Nusantara, terus kok tiba-tiba ada Nawaning Nusantara yang waktu itu setelah Covid gitu, setelah Covid 2022, yang halaqah yang pertama, yang halaqah yang kedua awal 2025. Apakah itu ada kaitan sejarahnya? Ada dong nih. Ada. Itu panjenengan juga. Iya, alhamdulillah. Karena permintaan yang pasti. Kan saya udah bilang, saya itu bukan makuntu bisyai wala bisyai. Jadi saya itu hanya sekedar khodimah. Karena komunitas saya saat itu Bunyai dan juga mungkin beberapa Neng waktu meledaknya itu kan istilahnya juga punya besar, tapi juga ada Neng-nengnya yang mungkin untup-untup ya. Artinya itu dimasukkan ke Bunyai juga belum, tapi kok masih Neng tapi kok mengasuh pesantren. Itu kemudian banyak masukan ke saya. Terus kalau saya sebutkan nama sebenarnya bisa juga tapi nggak usah wis. Itu juga di suatu saat itu banyak sekali gini. Kemudian gini, yang saya ingat gini termasuk salah satunya itu waktu acara lagi kita makan bersama gitu diundang Bunyai Ainur. Itu acara entah maulud dan apa itu pas lagi. Neng ayolah Neng kita setelah ini Nek Bunyai ini kan sudah alhamdulillah nih sudah satu barisan, kita sudah satu pemahaman. Kemudian ayo biar semua demi untuk perjuangan ya untuk posisi kita di masing-masing pesantren, masuklah kita di pesantren. Bunyai sudah. Nah sekarang neng-nengnya dong, setidaknya itu silaturahimnya ayo biar tepang sama satu sama lain gitu. Anakku lolo itu enggak, bu aku izin bu melo Bunyai kalau izin. Banyak sekali ternyata. Akhirnya neng juga Mama sampaikan ke saya, ayolah Neng monggo sungkan kula kali Bunyai gitu. Gitu terbaik terus bundi niki. Ya ada komunitas sendiri gitu yang dari istilah generasi muda, senior juniornya lah gitu. Terus udah kemudian saya mengakomodir itu. Ya kan memang generasinya sudah beda nih. Artinya itu kepemimpinan itu semua itu pasti akan mempengaruhi kebijakan dan sebagainya lah. Khulasoe Neng. Yang pasti kalau Bunyai Nusantara itu sudah istilahnya di support, didukung, apapun lah namanya itu, dimotivasi dan pokoknya didukung banget dari semua NU, dari segala semua sektor yang ada di elemennya yang ada di NU itu, dari tingkat ininya PWM, kemudian tingkat mulai dari yang bawah sampai PB-nya. Nah kalau yang saya kan berawalnya dari Jawa Timur tadi saya sampaikan. Nah untuk Nawaningnya ini ketika saya menyampaikan
di tingkat khusus Jawa Timur ya kayaknya ya satu sisi mungkin diterima juga kurang pas mungkin loh dari pandangan beliau, tapi nggak diterima kok mungkin kok saya. Terus sedangkan saya itu karena ini bagus ya siapapun ya saya tetap jalan. Akhirnya saat itu ya pokoknya saya komandani sendiri. Yaudah kalau itu rapat di tempat saya. Apapun nanti kenyataannya di saya dalamnya siap. punya ilaha lagi. Tepat di salah satu kantor yang saya miliki gitu. Di situ saya pengen barokahnya Ning juga yang baru itu ya. Udah kumpul di sini gitu. Jadi itu di BLK kami. Terus di Jombang tak beras juga. Akhirnya udah dicetuskan udah terus kita godok kegiatannya apa ya udah. Terus kemudian ternyata membooming seperti itu. Dan yang masuk di situ jajarannya memang kita tidak melibatkan atau tidak mendatangkan Bunyai masuk ke situ karena ini forumnya Ning gitu loh. Sebab kalau forumnya Ning juga nanti Bunyainya juga aku nggak Ning kok. Itu anakku gitu. Tapi enggak, tapi memang saat ketika Nawaning itu dikeluarkan pertama itu ya, itu memang yang datang betul-betul banyak dari Ning seantero nasional. Jadi ternyata antusiasme atau semangat yang dimiliki oleh Ning itu dari Ning pesantren ya. Pasti dari Ning pesantren ya. Maksudnya generasi muda pesantren perempuannya itu berarti Ning ya. Itu sangat luar biasa dan antusias banget. Ya, buktinya terkumpul berapa orang tuh? Ratusan orang lah. Wah, dari se-Indonesia. 350-an waktu itu juga. Iya di mana itu Gresik bahkan di hotel juga. Oh di hotel juga ya. Di Gresik itu masih Bunyai Nusantara kan. Oh gitu. Ya berarti di bagian dari kegiatan Bunyai Nusantara. Ya, ternyata sampai saya lupa Ning. Artinya gini loh, kegiatan Bunyai Nusantara itu sering banget. Alhamdulillah. Di Gresik juga pernah juga ya Ning. Terus yang di Yai Ali saat itu Bumi Sholawat juga pernah juga. Itu juga. Sebetulnya banyak sekali. Itu juga kegiatan Bunyai Nusantara yang di Gosali. Artinya ternyata semangat yang dimiliki oleh Bunyai ternyata akhirnya menjadi penyemangat juga buat Ningnya kaum mudanya untuk kami yang sepuh-sepuh aja, yang senior aja. Memiliki semangat seperti itu. Ya, kami yang muda-mudanya nggak mau kalah lah. Semangat yang dimiliki loh Ning. Jadi ya semangat lagi-lagi karena terpacu dari mas'uliyah, tanggung jawab. Kapasitas beliau peran masing-masing di pesantren masing-masing. Beda lah Ning ya antara tanggung jawab pastilah dengan Bunyai dengan tidak Bunyai pasti beda. Ning dengan tidak Ning pasti beda. Bunyai dengan Ning pasti beda. Nah itu maksudnya. Tapi ketika Bunyai sudah bergerak seperti itu maka ya tidak salah kalau kemudian ternyata Nawaningnya juga mempunyai amunisi ya Ning. Semangat yang sama. Enggak pokoknya enggak mau kalah sama ibunya. Gitu. Berarti Nawaning Nusantara itu bagian dari Bunyai Nusantara, anak ideologis. Sekaligus anak biologis. Apa satu lagi Ning? Ya, anak historis. Iya, kalau ibaratnya kalau dalam menikah itu Ning ya, kalau dalam menikah itu dulu belum ada tuh istilahnya itu ada pesantren besar. Kemudian melahirkan anak, berarti anaknya kan generasi pertama gitu. Terus generasi pertama kan melahirkan lagi. Nah, itu sudah sebagai alamiah lah, fitrah alamiah yang terjadi di suatu ketika pasti akan berganti kayak begitu. Dan tidak mungkin yang sudah ibaratnya begitu nih. Ibaratnya yang sudah ada kemudian mengumpul jadi harus mengumpul, tidak mengumpul atau tidak harus mengumpul itu harus tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada gitu. Berarti Nawaning Nusantara itu cicitnya Nahdlatul Ulama. Itu kalau boleh dikatakan seperti itu nih. Tapi saya takut nih. Untuk saat ini minimal takut saat ini. Nah itu ternyata banyak sekali gebrakan-gebrakan yang luar biasa dari Bunyai Nusantara, juga dari Nawaning Nusantara yang menjadi anak ideologis sekaligus biologis dan historisnya Bunyai Nusantara. Itu juga ternyata juga masih banyak loh Bunyai yang ya masih suara sumbang lah di luar bahwa kumpulin Nawaning ini ternyata untuk hedon, ternyata untuk pamer, flexing dan lain sebagainya. Oh kita kan yang sebagian ada di Nawaning Nusantara jadi gak enak juga. Iya kok seperti itu. Ternyata ada juga di Bunyai Nusantara suara-suara negatifnya ingin menyaingi Banom. Di Nawaning Nusantara suara negatifnya adalah yang seperti itu lah. Ini susah untuk menghalau yang seperti itu Bunyai. Jadi setiap ada sesuatu
yang muncul itu pasti kan tidak semua orang itu kan bisa menerima. Pak, itu sebuah keniscayaan dalam hidup Ning, bahwa kalau kita ada yang senang, ada yang tidak. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad aja SAW tidak semuanya suka dengan beliau. Tapi kan pasti ada yang suka, dan itulah orang-orang yang benar ya Kak. Itu ibaratnya maksud sekelas beliau yang kecintanya Allah aja banyak juga yang nggak suka gitu. Nah, dalam hal ini untuk kaitannya dengan menyaingi, saya tadi sudah berkali-kali saya tegaskan. Buktinya loh, kami sudah membuktikan ketika ada apa-apa, kita kan nggak ada target. Oh, kalau gitu harus jadi ini, enggak sama sekali. Kita tetap fine aja, tidak menjadikan aja kendaraan ya. Iya, tidak ada sama sekali. Nggak ada nih yang terpikir kayak seperti itu. Makanya tidak heran kalau misalnya Penyanyi Nusantara sampai hari ini, detik ini juga itu kalau misalnya kayak mengadakan acara, saya pikirnya insya Allah Nawaning juga begitu kan, terbiasa dengan kontribusi HTM ya enggak? Itu karena apa? Mustahil nih mengadakan acara tanpa apa istilahnya, tanpa ada dana di situ. Betul. Nah, kalau gitu kita mau ngundang, mau ada acara misalnya, kan pasti ada makan-makan, pasti sewa tempat dan sebagainya. Masa kemudian siapa yang nanggung? Masa satu dibebankan pada suatu orang ya pasti memberatkan dong. Nah, ini kita istilahnya itu ngerti bahwa ini untuk kita, dari kita untuk kita, sehingga kita terbiasa. Yang Nusantara memanggarkan acara itu nanti dipikirkan tempatnya di mana. Terus kira-kira membutuhkan dana berapa? Dibagi sudah, berarti masing-masing orang membutuhkan angka sekian gitu. Itu kalau misalnya enggak terpenuhi, misalnya ada kurang-kurangnya gitu, kurang dikit misalnya, ya udah itu mungkin panitianya nyari gitu. Sebab kita ngeladenin orang banyak nih, jangan sampai itu dipertanyakan oleh mereka, kan kok menerima dari situ, kok menerima dari situ gitu. Jadi kita terbiasa dengan dari kita untuk kita oleh kita gitu. Dan kayaknya namanya juga begitu deh. Ya kan? Gitu. Dan kemudian apakah tidak dipertanggungjawabkan? Dipertanggungjawabkan di tingkat panitia yang tentunya terkait. Jadi misalnya mungkin misalnya kalau di hotel ya udah semuanya kan bisa dipertanggungjawabkan di lokal komunitas itu sendiri. Tapi kalau dengan pihak lain misalnya, bertemu di mana nih? Oh, di pesantren iki, pesantren A misalnya. Neng udah, saya nggak hotel loh, di pesantren saya sendiri, nggak apa-apa. Berapa punya yang dibutuhkan dana? Nah, karena misalnya nggak banyak, misalnya nih nggak banyak, ya udah kita bagi. Berarti kita sekiranya udah. Jadi tidak memberatkan gitu loh. Memberatkan pada suahibul bednya. Lah itu kan selalu begitu nggak acara. Acaranya kok di hotel loh, iki kok. Karena punya itu satu sisi gini. Yaman loh. Gini nih, kalau kita punya khidmah ya, punya yang terbaik. Ini kalau yang kaitan itu nih, saya jawab juga loh nih. Karena saya tahu semuanya. Kok denger sih punya ya? Tahu lah gitu. Asal diketahui nih. Kenapa punya seperti kayak gitu? Ya kalau menurut saya sih saya wajar aja. Terus setiap harinya, rutinitasnya, hari-harinya sudah selalu di pesantren. Pengen sesuatu yang beda, apa salahnya tuh Neng? Kalau setiap hari kita selalu berrutinitas dengan kerja dan gitu. Lawan waktu ketika liburan mencari yaudah liburan kemana? Ke sana rihlah. Kenapa tidak? Nah, cuma kegiatan Bunyi Nusantara ini rihlah apa ini? Ruhiyah. Bukan rihlah ta'abudiyah. Ya mesti nyari suasana yang beda gitu loh, biar hotel gini ya. Biar enggak lagian juga biar enggak di di underestimate sama orang lah. Paling Bunyi taunya pesantren kok. Enggak ngerti itu hotel gimana suasananya. Makanya kalau misalnya umroh enggak bisa menggunakan fasilitas kloset gitu. Jangan underestimate seperti itulah. Kalau pesantren insyaallah enggak seperti itu. Nah, kita buktikan ini sebetulnya kita itu ramah dengan semuanya, ramah dengan lingkungan, ramah dengan segalanya. Artinya kondisi di pesantren kita sudah sayur jangan istilahnya setiap hari seperti itu. Tapi kita juga melihat dengan lingkungan yang ada. Hotel why not gitu loh ya. Nanti giliran bunyai yang yang tidak di hotel terus kok bunyi kok gak keramut toh. Ojo mondok kok dadekno gak iso berdikari secara ekonomi nanti gitu ya bunyai gitu. Iya, harus enggak lah, kita enggak benar seperti itu kalau misalnya diasumsikan bahwa kok
apa itu istilahnya kok di hotel. Yang pasti menjawab di hotel itu juga kenapa harus di hotel, kenapa di hotel? Enggak selalu di hotel, tapi juga enggak selalu di pesantren. Itu adalah berdasarkan dari kebutuhan yang ada. Ketika mau mengadakan seperti kayak yang akan diadakan ini. Sebentar lagi kan. Oh iya, halal bihalal. Punya Nusantara. Saya juga ikut berkontribusi punya. Terima kasih gitu. Itu Neng, jawab begitu. Itu kalau udah nggak ada kegiatan lama gitu, mesti ditanyakan, ayo Neng, siapa yang kita beradulan? Mesti saya. So, sebagai ayo Neng, kapan ada lagi kegiatan Bumi Nusantara gitu? Ya kemarin memang banyak kayak gitu karena setelah itu loh Neng kan beberapa Neng, misalnya bukan beberapa Neng, ada kegiatan Nawaneng, kemudian kegiatan Nawaneng. Ya ternyata punya ibunya. Gue kok anakku tok gini. Jadi ketika saat itu yang booming ibunya, anaknya gupuh. Banyak kegiatan anaknya banyak kegiatan, ibunya ayo kamu. Ya Allah, demi mengobati rasa rindu semua itu Neng. Lagi-lagi silaturahim pasti iya itu menjadi pondasi itu. Tapi visi misi tadi itu juga iya dong tentang misalnya semangat yang kita miliki untuk berjuang, berdakwah gitu, nambah pengetahuan dan sebagainya lah. Itu ya udah momen yang kali ini memang halal bihalal karena sudah mengobati rasa rindu yang kemarin kayaknya tahun 2024 seharusnya kami itu silatnas Bumi Nusantara. Tapi karena itu silatnasnya belum terlaksana, belum terobati, ya masih ada halal bihalal aja ya sudah. Nah, ditagih tahun 2025 ini saya tentunya dengan teman-teman yang di luar provinsi istilah mulai komunikasi gimana, insya Allah nanti tahun 2025 ini akan diadakan sebelum akhir tahun. Kalau bulannya saya bocorin nggak ya? Bocorin tahunya biar banyak yang ikut juga. Masih 4 bulan lagi kok Nek. Pasti ditunggu nanti. Amin. Nah ini sebagai pengobat pertama dulu lah untuk khusus Jawa Timur halal bihalal gitu. Saling bertabarukan gitu punya kan kalau kita misalkan sowan ke satu-satu itu kayaknya kan itu ya Nusantara kumpul di satu tempat, wah kita bisa saling bertabarukan. Betul. Setidaknya saling bersilaturahim dan dan di pesantren ini punya beberapa pesantren yang ada di satu titik seperti acara halal bihalal, silatnas, kemudian halako dan lain sebagainya. Itu kan seperti ada gerakan untuk mengajak mondok lah. Itu terus tapi juga ada punya gerakan ayo mondok ini yang sudah mulai banyak dicetuskan sejak eranya presiden yang sebelumnya era Presiden Jokowi waktu itu. Gerakan ayo mondok ini ada kaitannya buatan punya dengan RMI atau punya Nusantara? Pastilah Neng. Pasti ya sebanyak yang saya tahu, saya kan udah bilang bahwa ayo mondok itu sebetulnya saya termasuk pelaku sejarah loh Neng. Bener ya, jadi saya datang ke sini itu sekaligus membayar hutang ke Neng Dan sebetulnya saat itu kita sebelum saya kemarin sakit itu ya Neng. Terus makanya begitu saya sembuh, saatnya saya udah untuk ini lagi mengkodok dan juga mulai ini hikmah lagi lah gitu. Kayaknya udah banyak yang menagih saya ini. Jadi yang kaitannya dengan gerakan Ayo Mondok, sebetulnya lahirnya gerakan Ayo Mondok itu tahun 2015. Kan saya udah bilang tadi saya sudah masuk di RMI itu tapi belum struktural, maksudnya belum ter-SK nih saat itu. Masih popok bawang. Itu tahun sekitar 2011, 10 lah, 10, 11, 12 itu masih popok bawang terus saya itu. Kemudian di tahun 2015 itu, tapi popok bawang itu lagi-lagi mungkin saya ya satu-satunya wanita yang sering membersamai Gus-Gus itu. Tercetusnya 2015 itu kan pasti ada rapat-rapat dan sebagainya itu. Saya juga berlaku satu-satunya perempuan. Cuman kadang-kadang kan saat itu yang Jawa Timur Gus Reza yang menjadi RMI Jawa Timur ketuanya. Jawa Tengah Gus Rozin. Saat itu beliau masih ketua RMI Jawa Tengah. Gus Rozin. Kondisinya memang semua itu di apa ya kening. Dilala ada dengan apa ya? Zaman yang berbeda satu sama lain. Pas waktu Bumi Nusantara digaungkan seperti itu, dilala pas RMI pusat atau ketua umum RMI-nya itu Gus Rozin. Jadi yang ketika yang mondok Gus Rozin masih RMI Jawa Tengah, Gus Rezanya Jawa Timur, dan kemudian saat dalam rapat itu memang diputuskan yang panglima atau pembawa benderanya sopo ya kayak saya saat itu ditunjuk untuk membawa bendera Bumi Nusantara itu Gus Lukman Termas. Itu kemudian itu
ada mirip-miripnya dengan Bumi Nusantara karena didukung oleh banyak elemen yang ada di Nahdlatul Ulama. Jadi saat itu sering kali dari Jawa Barat termasuk Gus Miftah Fakih. Beliau itu saat itu kapasitas beliau menjadi sekretaris PBNU. Itu sering ikut rapat ke Jawa Timur. Di mana tempatnya rapatnya? Gak mesti nih, kadang-kadang di kantor PBNU, kadang-kadang TV 9 sering kali. Dan saya selalu ikut. Ketika saya ikut datang ke sana itu kadang-kadang yang bareng itu misalnya istrinya Gus Reza atau mungkin adiknya atau siapa gitu. Kadang-kadang bersama, tapi jarang sekali. Dan yang paling inget saat itu gerakan Ayo Mondok ditumpengi nih, belum diloncengkan di PB loh ya, ditumpengi di Jawa Timur dan hadir di situ juga RMI dari PB hadir. RMI Jawa Barat hadir, RMI Jawa Tengah hadir, Gus Razin tadi itu. Dari Jawa Timur ngumpul di situ. Saya dari perempuan yang masih apa itu istilahnya itu apa ya? Melok-melok popok bawang gitu loh nih. Popok bawang di level RMI-nya ya ringnya. Itu ya terlibat lah gitu. Makanya saya istilahnya pelaku sejarah karena melakukan itu semua gitu. Terus kemudian ditumpengi, bukan saksi sejarah bukan, gitu. Saya terlibat dari awal. Setiap kali rapat manapun dimanapun saya selalu hadir, meskipun kadang sendiri. Maksudnya perempuan sendiri, yang lain Gus semuanya. Tapi di era itu nggak ada yang istilahnya itu gimana ya Neng? Saya itu merasa enjoy seperti keluarga. Terus kemudian mereka juga hormat sama saya juga menghormati sama beliau. Ini betul punya. Itu nggak ada yang ibaratnya kayak merasa. Jadi mungkin termasuk juga mereka menganggap panjenengan adalah makhluk intelektual, makhluk sosial, makhluk yang berakal budi. Jadi tidak memandang ini lawan jenis makhluk biologis atau seksual, tidak tapi sama makhluk sekali. Intelektual panjenengan. Habis itu yang saya ingat itu hadir yang 3 orang itu adalah saya. Karena biasa kadang Gus Reza itu ditemani oleh siapa, kadang adiknya, kadang istrinya gitu. Kemudian istrinya dokter yang sekarang di RMI juga, sampai sekarang juga kadang-kadang kita sama saya, 3 orang aja. Tapi beliau nggak mesti hadir, soalnya nggak mesti. Kalau yang masih hadir dimanapun rapatnya dan saya melanjut itu mesti saya. Nah kemudian terakhir kali itu setelah ditumpengi, kan kita rapat lagi itu. Memang berkali-kali nih, nggak langsung kemudian kita mengadakan acara, cuma sekali ngomong jadi. Itulah Bim Salabi, nggak mungkin nih, apalagi itu gerakan besar gitu. Dan yang paling terakhir ketika saat itu mau dibawa ke Jakarta, istilahnya loncengnya harus di Jakarta karena di sana secara resmi PBNU yang meresmikan di sana tempatnya. Nah itulah kemudian kami rapat bersama. Yang saya ingat di meja bukan bundar, lonjong, meja lonjong di TV 9 bawah itu hadir sekitar 9 apa 10 Gus dan 1 saya perempuan. Masya Allah. Nah di akhir cerita dari yang istilahnya itu sebelum berangkat seminggu lagi ke Jakarta untuk diloncengkan Ayo Mondok itu, saya dikasih tugas oleh Gus Lukman yang sudah dimandati panglimanya, karena Gus Reza kan ketua RMI-nya ya. Gus Reza juga ketua RMI-nya saat itu, tapi Jawa Tengah. Nah itu di forum seperti kayak begitu hadir banyak. Kalau saya suruh nyebutin saya juga masih ingat beberapa. Dan di antara dari keduanya sudah almarhum nih. Makanya saya juga gak apa-apa lah cerita ya. Soalnya mumpung saya juga masih hidup loh nih. Oh gila. Kemarin habis sakit juga. Aduh punya tanggungan untuk kotes dengan Neng Uswa. Punya gitu. panjang umur. Amin. Panjang umur pokoknya masih banyak dibutuhkan. Terus kemudian ya udah di situ. Neng Laha ini katanya dari beliau. Dari yang kemarin lalu udah berapa tahun ini Neng Laha terus yang muncul, maksudnya sendiri gitu. Ayo. Yang lain kan hanya menemani kadang gitu. Ayo, coba menggerakkan yang perempuan-perempuan dari pesantren nih gitu. Ini kan mau digelarkan Ayo Mondok nih. Bener. Gus Lukman nimpali. Kalau begitu Neng Laha yang saya kasih tanggung jawab untuk merekrut siapa ini pengurus gerakan Ayo Mondok pusat. Nanti seminggu depan sudah ada orang-orangnya. Masya Allah, kalau nggak kurang 3 minggu, seminggu apa sekitar beberapa hari kok nih. Tim formatur nih. Sehingga kemudian saya akhirnya saya istilahnya itu sampai rumah ada amanat besar seperti itu, saya langsung menghubungi yang saya kenal, termasuk yang saya hubungi pertama karena rapatnya di rapatnya di TV 9 ya, saya menghubungi Nengsus itu kan karena
ternyata di zaman itu saya sekarang jadi ingat zaman itu yang jadi itu Yai siapa Yai Genggong itu Yai Hasan Mutawakil Iya. ala Allah gitu. Iya betul. Yang mulai dari ini Bu Nyai apa terbentuknya Ayo Mondok itu tadi. Nah itu yang pertama kali nih itu sebetulnya di rumah saya. Jadi kan saya udah karena mungkin pengen cari barokah dari Gus-Gus ya. Jadi udah rapat yang pertama nanti sekaligus halal bihalal di rumahnya Neng Lah aja gitu. Nah disitulah kemudian bukan hanya kumpul-kumpul aja, tapi pengen yang kemarin masih diwacanakan gitu dan dibahas secara mendetail lah di rumah saya itu gerakan Ayo Mondok itu. Jadi tidak hanya Bu Nyai menderek ke Gus-Gus, tapi juga Gus-Gus itu juga ngerawuhin dalamnya Bu Nyai Laha. Jadi itu yang pertama nih untuk tercetusnya Ayo Mondok itu di rumah saya yang pertama. Masya Allah. Ya masih bersejarah ya. Alhamdulillah gitu. Fotonya bahkan juga ada loh Neng. Saya kirimin deh. Gitu. Terus jadi masih terus loh Bu Nyai gerakan Ayo Mondok itu juga. Terus habis itu tentunya ketika saya dipasrahi oleh Panglima saat itu di saat rapat terakhir sebelum berangkat ke Jakarta itu. Ya baik saya siap gitu. Saya udah ngoleng-ngoleng siapa ini, kemudian termasuk Ningsus karena saya lihat beliau juga tokoh yang ketepatan juga kakak kalau nggak ada ya dari Kiai Hasan Mutawakil ala Allah itu yang PWNO Jawa Timur saat itu. Juga direktur TV 9 kalau nggak salah. Pokoknya yang Mutawakil tokohnya TV 9 deh. Karena sering kita mengadakan acaranya tuh di TV 9, rapat-rapatnya. Kalau kayak gitu di kantor PWNO gitu. Terus habis itu jangan-jangan kantor PWNO belum jadi ya. Masih mangkrak. Masih belum jadi nih. Kayaknya sering TV 9 kok dulu saya ingat saya itu. Habis itu ya sudah bahkan loh Neng, karena saya mengawal dari awal hingga sampai mau ke Jakarta itu keinginan saya udah gini, udahlah nggak usah ke Jakarta, tinggal mau cetusannya aja ini bilang gitu aja kok ngapain gitu. Saya pikir sederhana seperti itu. Nggak taunya ketidakikutan saya ini, nggak taunya itu Gus Reza saat itu sama Neng Rifa itu istrinya ya datang ke rumah, jangan. Terus terakhir Neng ikut ke Jakarta, boten Gus kalau untuk kali ini kalau absen dulu gitu. Apa yang beliau sampaikan? Jenengan maksudnya ya nopo Neng? Jenengan dari awal rapat bolak-balik awal ini sudah tinggal gongnya aja kok jenengan boten itu boten ikut boten derek Jakarta. Nopo maksudnya jenengan? Allah Karim bagi saya tuh Masya Allah itu sebuah sentilan yang bagi saya tuh dosa saya ya Allah enggak sampai nama atau anak pada guru saya. Ya Allah ya, nggih Gus, nek ngoten kersane panjenengan jangan derek, jenengan keten derek gitu. Tapi ya gitu neng biaya sendiri. Ya mboten masalah. Saya bilang untuk masalah gitu itu bagian dari hikmah loh neng. Saya bilang saya nggak ada masalah sama sekali dengan itu Gus. Pokoknya Masya Allah nek kersane panjenengan perintah panjenengan saya harus derek. Saya mikir nama atau anak kulo derek Gus. Nek ngoten pun mangke masalah tiket dan sebagainya dengan derek teman-teman dari PW. Transfer inggih dari akan gitu. Akhirnya saya sana. Dan di situ kami rapat. Setelah diloncengkan itu akhirnya besoknya kita rapat bersama sopo-sopo siapa nih kemarin konsepnya itu sebelum diloncengkan sebelum diloncengkan itu siapa nih pengurus-pengurusnya sore kita udah datang. Jadi kita pertemuan dah dibuka nanti malam acaranya launching itu akan datang ketua PBNO-nya kan Yai Said Agil Siroj itu. Kemudian langsung beliau sendiri yang meresmikan. Kemudian nama-nama siapa pengurusnya itu? Ya saya tunjuk orang-orang yang ya saya kan udah kenal udah tahu nih. Masa iya sih nunjuk orang nggak kenal? Bener nggak sih? Bukan masalah keberpihakan loh. Tidak. Tapi karena memang saat itu istilahnya itu apa ya? Pengetahuan saya, komunitas saya atau teman-teman saya, relasi saya itu beliau-beliau itu yang tapi beliau-beliau itu orang-orang hebat menurut saya dan saya banyak belajar kepada beliau-beliau. Bayangkan seorang Neng Hindun coba Duria Kerapia beliau Masya Allah, Neng Maya yang luar biasanya, beliau udah semuanya hebat Neng, saya yang ketinggalan. Kemudian ya Allah ada juga dari Jawa Tengah, dari situ Jawa Tengahnya. Kemudian Neng Tuti yang istrinya Gus Rozin. Kemudian Neng Yana, semua itu pelaku-pelaku RMI masing-masing di wilayah di provinsinya masing-masing nih. Dan berarti kan sudah biasa sharing sama saya ya kan. Kemudian ada lagi kemudian ini
tentunya. Lah saya siapa lagi kurang. Ya udah, misalnya sepupu saya siapa yang di Jakarta, saya libatkan itu ada Ning Biha. Yang saat itu memang ketepatan juga putranya Pak Lek saya yang anggota DPR RI. Ya udah, yang penting masuk, melok-melok yang penting. Halah Mbak, weh sudah pokoknya masuk aja gitu. Jadi saya jadikan. Kemudian siapa lagi ya? Sepupu saya kan pinter, sekarang sedang menempuh S2 kayaknya di Jakarta. Saya masukkan. Jadi yang sekiranya itu saya telepon dulu tapi Ning siapa apa enggak. Jadi antara keraguan ini apa gitu. Penuh keraguan tapi mau gitu loh. Jadi udah yang penting dipasang aja gitu. Seiring dengan itu setelah itu malamnya saya inget Ning, itu malam yang nggak mungkin bisa dilupakan karena apa? Malam nisfu Sya'ban. Karena setelah launching itu buyar itu kembali ke hotel masing-masing. Nah, saya lebih nggak langsung pulang saya sama kakak saya, ayo Mbak berhenti di musolanya PBNU, ngaji dulu di sini Yasin 3 kali. Iya, amalannya. Saya mengejar itu, nih Sya'ban ya Allah, Yasin 3 kali. Iya, Yasin 3 kali kan amalan kita. Gitu, ya udah habis itu. Setelah itu 2016 ada kegiatan Silatnas Ayo Mondok. Silatnas Ayo Mondok. Iya Ning. Silatnas Ayo Mondok bertempatnya itu di Pasuruan. Saya juga hadir. Nah di situ juga hadir ada Ning Alisa Wahid gitu yang termasuk menjadi keynote speaker gitu. Terus kita udah mulai jaringan tambah gitu. Yang itu Ning Alisa Wahid itu yang sangat saya. Dan itu gerakan Ayo Mondok itu sendiri bekerja sama dengan Pasuruan yang bertempat di itu Neneng maslahah apa? Wilwatikta yang pokoknya di kantornya wali kota Pasuruan intinya gitu lah. Itu terus gitu. Di situ masih ingat saya itu. Tentunya apakah hanya kita sendiri enggak, karena juga kita menggandeng tentunya RMI Jawa Timur dan juga teman-teman yang lain juga ikut hadir di sana 2016. 2017 semakin bertambah teman kita. Terus kemudian kita juga ada pernah ngumpul ayo mondok ini. Kita bertemu tambah lagi teman-teman kita gitu. Di mana itu daerah-daerah Semarang lupa saya tapi yang pasti pegunungan gitu. Nah, semakin lama semakin bertambah orang-orang kita gitu. Nah, setelah itu habis yang dari Semarang itu loh, saya ingat saya kok. Karena gini Ning, saya juga menyadari sih sampai saya pernah berpikir seperti ini. Gerakan Ayo Mondok loh memang nggak punya dana sendiri. Saya berpikir seperti itu. Makanya kalau punya acara-acara mesti suka dompleng. Ya namanya hikmah ya Neng ya gitu. Maka jangan salahkan kalau misalnya sekarang misalnya Bunyai Nusantara nggak pengen dompleng Neng. Kita pengen eksis dengan diri kita sendiri. Dari Bunyai untuk Bunyai oleh Bunyai. Betul itu. Terus gerakan Ayo Mondok saat itu siapa Bunyai misalnya pernah juga di Lasem itu Bunyai Ul itu punya Kanggungan Kersos termasuk beliau juga pengurus pusat Ayo Mondok Bunyai Ul lupa saya Masya Allah Bunyai Ul itu masukin pengurus pusat Ayo Mondok itu karena yang kita senior kan memang beliau senior. Ternyata saya semakin tahu sebelum eranya saya itu eranya Bunyai Ul dulu itu RMI menggaung di Indonesia atau setidaknya mungkin Jawa Timur lah. Setidaknya saya dengar Jawa Timur lah. Kalau desa nggak tahu ya. Itu yang berkontribusi banyak yang menceritakan pada saya itu yang bersangkutan. Misalnya Bunyai Lili Badrus. Dulu saya juga gitu, dulu gitu. Bunyai Ul. Nah, karena saya memandang beliau adalah senior saya, maka otomatis itu menjadi kiblat kami juga gitu loh. Kemudian Bunyai Ul ada hall gitu. Yaudah sekali aku gerakan Ayo Mondok yuk kumpul. Ada hal aku udah di tempelin aja punya Ayo Mondok gitu. Ya udah ada halakoh gitu. Jadi saya gini, Gus, ngadain acara sendiri gitu loh yang kita bermodal gitu. Wes gak apa-apa enak nempel-nempel gitu. Insyaallah Bunyai lah itu pionir, benar-benar pionir Bunyai. Mulai dari Bunyai Nusantara, kemudian Nawani Nusantara, termasuk yang Ayo Mondok. Dan dengan nego panjenengan, kemudian dengan public speaking panjenengan, kemudian relasi panjenengan yang sangat kuat sekali. Ini satu ini Bunyai yang kulo tanya itu betapa luar biasanya suaminya panjenengan ini Bunyai. Oh gitu ya, alhamdulillah. Masya Allah, yang support penuh ngoten nggih Bunyai nggih. Alhamdulillah. Ngoten nggih Masya Allah meridhoi. Alhamdulillah. Ya Allah luar biasa. Saya jadi ingat yang jenengan dawuh gini. Tahu enggak ketika saat kumpulan yang untuk awal-awal di kumpulan rumah saya kan yang datang Gus-Gus itu bukan arah Jawa Timur dan beliau sekarang di antara yang hadir itu nih sekarang misalnya saat itu saya sebut nggak apa-apa ya kan beliau orang hebat itu Gus Gutfan jadi bendahara umum PBNU saat ini itu hadir di rumah saya juga. Kemarin kapan hari saya 2024
jelang 1 abad NU saya datang ke kantor PB. Saya sama Pak Gus, ingat nggak dengan saya? Siapa ya? Kumpulan beras 2011 insya Allah. Gitu ya. Gitu alhamdulillah jadi masih imut saya. Cuman bedanya saya masih tetap di tempat, jenengan sudah jadi. Sami mawon punya juga sudah. Gitu. Saya dengan Gus Hutan itu. Ya Allah. Wes masih semuanya. Gus Rozin sangat ini juga. Beliau juga sekarang jadi apa? Salah satu majelis masyayikh Kementerian Agama RI. Jadi orang hebat semua beliau tuh. Makanya saya bersyukur dan bangga lah punya teman-teman yang hebat-hebat beliau seperti itu. Teman saya satunya lagi Gus Lukman nggak bisa dilupakan. Gus Lukman termasuk. Kami lebih akrab dengan kalau memanggil itu Mbah Luk. Karena kematangan bukan dalam segi umur ya, mungkin kalau umur sudah serata lah kita. Tapi kematangan kita sudah lama sama jalan, kemudian sama berjuang bareng, kemudian yang di Pasai juga pemegang Ayu Mondok, gerakan Ayu Mondok itu sendiri. Saat di Semarang itu Gus Rosin bilang, udah untuk gerakan Ayu Mondok selamanya berendarnya biar yang dijadikan Panglima Mbah Lukman ini aja, nggak usah kemana-mana. Itu masih ingat saya gitu loh. Tapi ternyata berjalannya dengan waktu kan, kemudian kok nggak ada kegiatan, nggak ada kegiatan. Ya sudah, saya kan kalau nggak ada kegiatan gitu kan, apa yang bisa saya perbuat gitu. Kok dilalah bersama dengan berjalannya waktu, saya dipasrahi RMI Divisi Putri RMI Jawa Timur. Saya sudah ber-SK, habis dilantik. Kalau nggak ada yang dilakukan setengah bulan, ini saya juga pasti ada inilah kegelisahan mental nih. Gitu, karena saya merasa itu gini, kalau dipasari sesuatu kok nggak berbuat sesuatu itu bertentangan dengan jiwa saya sendiri gitu. Jadi apa yang kamu berbuat? Kamu udah jadi ini, masa nggak berbuat sesuatu gitu? Di manapun, baik itu termasuk di mana, di pesantren kami sendiri juga begitu. Jadi kalau misalnya dipasari sesuatu, ya memang harus berbuat saya untuk bikin sesuatu yang beda gitu. Kalau misalnya nggak dipasrai sesuatu, ya karuan kan, nggak apa-apa. Kalau dipasrai kok nggak berbuat sesuatu yang bikin beda itu ada ini kontradiksi di kegelisahan jiwa lah. itu ada pantunnya punya biasanya. Ada pantunnya. Manuk gladek warnai biru, mari dilantik mosok ditinggal turu. Ya Allah. Tapi saya sembari nggak bisa pinter bikin Jangan bunyai nanti ulah ada saingannya. Yang jelas iso kabeh ning yo bingung aku lapo lek bunyai lah iso kabeh ngoten. Ini yang terakhir bunyai yang terakhir ya Allah kula matur nuwun sanget atas rawuhipun panjenengan, dan ini bunyai kula kepingin mendapatkan nasihat nggih dari panjenengan. Kula melihat sosok jenengan itu masya Allah kepemimpinannya luar biasa, bisa menggerakkan begitu banyak muharrik panjenengan itu yang benar-benar bisa mengayomi banyak orang dari berbagai lini. Bahkan yang panjenengan ayomi itu macan-macan semuanya bunyai. Itu bagaimana panjenengan bisa berdiri tegak? Satu lagi panjenengan perempuan bunyai, itu bagaimana jadi leader yang luar biasa. Nasihatnya buat kita. Sebelum yang ini nih. Tadi yang ditanyain bagaimana suami gitu kan. Ya alhamdulillah sih Neng, ya memang dalam berkeluarga itu memang harus ada komunikasi gitu. Dan kami tuh bersepakat istilahnya itu, apa yang menjadi tanggung jawab saya, apa yang menjadi tanggung jawab Abi. Jadi saya tidak pernah mencampuri apa yang menjadi masalah Abi, begitu juga sebaliknya. Jadi kan kadang-kadang ada yang misalnya semuanya tergantung suami. Saya tidak seperti itu. Dan ada juga yang memang suaminya juga senang. Ada juga yang senang kalau misalnya merasa senang kalau semuanya itu harus suami, karena bergantung dengan suaminya senang, istrinya senang, ya sudah biarin aja, itu sudah hak mereka. Tapi mereka, saya tidak seperti itu. Dilala dalam hal ini memang ketepatan saya, jodoh saya itu betul-betul jodoh Neng. 3 bulan sebelum nikah itu loh baru ketemu, setelah tunangan baru bertemu. Betul itu Neng. Ya Allah. Jadi dia nazar, habis itu tunangan, ya sudah kemudian menikah. Nah, sebelum menikah saya pengen ngomong-ngomong gimana sih gitu. Gitu. Tapi sih ngomong hanya pengalaman aja. Gitu. Jadi nggak ngerti rumah tangga itu isinya bagaimana. Itu saya berjalan lah nih. Tapi alhamdulillah saya sangat syukuri banget, yang pasti karena komitmen yang sama-sama mengerti tanggung jawab dan juga domain masing-masing. Silent tidak ini. Paling ya sekedar sharing aja sudah. Sehingga kalau misalnya saya sepakat tuh, kalau misalnya ada sesuatu yang datang dari luar jangan dibawa ke dalam rumah. Apa yang ada di rumah jangan dibawa keluar. Ya termasuk kadang-kadang saya juga
era kekinian ya, memang era kekinian, tapi saya kurang suka nih terus terang. Misalnya gelisah dicurhatkan dengan medsos. Kurang nggak suka banget saya. Sami punya ya. Gitu. Jadi sudahlah, sebetulnya orang hidup itu pasti punya tantangan, punya tanggung jawab, punya permasalahan masing-masing. Sebetulnya seperti itu, kalau dibuka blak itu semuanya punya. Tapi buat apa sih kalau kita tidak mengajukan kepada Allah, mengadunya pada orang? Belum tentu loh orang malah memberikan solusi. Ngapok ke malah. Gitu. Jadi memang ya yang pasti memang komunikasi dibangun untuk menguatkan sebuah keluarga itu harus itu. Tab'an wa jazman wa laziman. Itu dengan suami. Nah, hari yang kaitannya dengan tadi itu, pas kumpulan pertama itu, saya masih ingat itu Gus Reza itu sebagai ketua RMI Jawa Timur saat itu. Karena rapat-rapatnya kan putra semua, yang putra cuma saya sendiri. Nah, di rumah saya, tuh masih ada Abi gitu. Pas terakhir mau pulang, beliau bilang gini, Gus, sepunten nggih, ning laha dijak ten pundi wis pokoke dijak ngene. Oh, dijak berjuang nih Gus, nyuwun ridhone nggih. Lah, suami saya juga tahu diri. Beliau kan santri Lirboyo. Yang bicara itu Gusnya. Terus kemudian juga yang pasti tidak menghalangi saya gitu. Terus dan mengerti saya tahu batas-batas dan saya mengerti kapasitas. Dan beliau juga tahu kualitas. Dan saya pasti saya tidak akan pernah melanggar batas. Masya Allah. Pas gini ya. Itu akhirnya ya saya gigi monggo di kolor itu mboten napa. Jadi seperti kayak kemarin ke Malang itu saya udah beli kode oleh anak-anak saya setelah saya sakit itu. Belum pernah keluar karena dikhawatirkan banget oleh keluarga saya setelah melihat saya sakitnya seperti itu gitu. Makanya saya bilang ada juga yang datang, pokoknya ada gitu yang datang karena niat nambani saya gitu. Sekarang melihat gimana sih sakitnya coba gitu. Kemudian saya foto kondisi saya gitu. Saya harus datang gitu. Ya udah saya ditambani. Tapi saya juga dengan medis dan sebagainya itu terus kontinu seperti itu. Itu saya menganggap disambangi banyak orang termasuk dengan saya. Terima kasih. Itu juga semua itu menurut bagi saya itu merupakan support doa dan kekuatan yang menjadi imun tersendiri bagi saya untuk saya harus sembuh. Saya bisa sembuh, saya harus sembuh. Karena yang lain semua mendoakan saya. Kalau ibarat mobil agak mogok dikit banyak yang dorong. Masa sih sopirnya cuma diam-diam aja gitu. Kamu harus jalan, ayo didorong gitu. Sehingga alhamdulillah itu yang kemarin itu anak saya nggak boleh. Anak saya berangkat dulu, baru saya juga berangkat. Jadi nggak ada yang tahu. Kaget loh nggak datang. Nah ini baru hari kedua untuk saya mulai keluar itu loh gitu. Dan alhamdulillah dibolehin juga sama suami gitu. Alhamdulillah anjing. Yang pasti seapapun kita nih ya sebagai seorang istri, serepot apapun kita, yang pasti kita sadar diri itu penting. Ibaratnya orang dengan dalam beragama itu man arafa nafsahu arafa rabbah gitu kan. Mengenali diri sendiri harus mengenali bahwa saya itu adalah seorang santri, saya adalah seorang ibu dari anak-anak, saya adalah seorang pengasuh berarti pesantren dari para santri, saya adalah orang itu harus tahu diri. Sebab dengan kita tahu diri maka itu akan menjadi benteng diri untuk agar kita tidak sampai melanggar apa-apa yang digariskan oleh Allah wa Rasuluh. Kan ada itu hadis sahabat Ali kan yang kalau saya alimu auladakum bima yuhibbuhullah wa rasuluh gitu. Li'annahum fa innahum khuliqu li zamanihim atau gimana lah. Ya, artinya gini lah. Pokoknya ada dua versi ini. Ada yang adibu auladakum, ada yang alimu auladakum gitu. Li'annahum khuliqu li zamanihim ghairu zamanikum itu. Intinya gini, persiapan masa depan atau generasi kalian ya untuk menyongsong masa depan mereka. Nah, saya ya seperti ini saat ini, saya seperti ini sudah. Ya seperti inilah saya itu. Pasti berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi pendahulu saya. Dan nanti generasi setelahnya saya pasti juga akan berbeda. Dan itu bukan berarti lebih enteng karena yang sudah ditinggalkan dan diwariskan oleh pendahulu kita. Tidak. Jangan anggap membangun itu istilahnya itu menjaga, melestarikan dan terus menjaga keberadaan yang sudah ada itu lebih mudah daripada membangun. Jangan, tidak seperti itu. Membangun itu memang tidak mudah. Tapi jangan juga disepelekan bahwa menjaga yang sudah ada terus agar terus eksis, agar terus berkembang numuwah dan itulah barokah ya. Nah itu adalah sebuah
keniscayaan. Masya Allah. Nggih. Pada akhirnya kita sampai pada penghujung. Sebenarnya masih kepingin banyak, tapi mungkin off the record aja ya nanti ya ngobrol setelah podcast ini. Punya matur nuwun nggih rawuhipun panjenengan di rumah kula nggih di kubu kula nggih di podcast ini sudah dibarokahi oleh Bu Nyai Nusantara, sudah dibarokahi oleh Namani Nusantara juga. Nggih matur nuwun, semoga Bu Nyai Laha sehat selalu, Bu Nyai sehat nggih, panjang umur. Banyak sekali yang membutuhkan panjenengan dan semoga kula bisa menjadi the next Bu Nyai Laha. Amin ya Allah. Dan jangan the next aja nih. Jadi harus lebih hebat daripada. Amin ya. Harus lebih saya yang bisa berbuat kan hanya sebatas ini, masih sebatas ini gitu. Tapi kualitasnya masih jauh di bawah panjenengan ini Bu Nyai. Jangan nanti suatu ketika akan lebih saya. Ya Allah. Amin ya Allah. Nggih matur nuwun. Amin. Terima kasih.